Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walaha ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita bahas satu tema yang tadi sebagaimana dikatakan Pak Dr. Mustaqim, ini tentang alkohol. Banyak penggunaannya dan juga di masyarakat banyak penyalahgunaannya. Sebelumnya kita masuk ke pembahasan ini, kita kenali dulu ya, mengingat-ingat pelajaran kimia ya, tentang alkohol. Alkohol ini adalah senyawa organik ya, kalau dari literatur yang saya baca, yang memiliki gugus hidroksil. Ada gugus oksigen dan hidrogennya. Rumus umumnya itu adalah CnH2n plus 1OH. N-nya itu bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau N-nya 1 berarti jadi Cn ya, C-nya 1, H-nya 2 kali 1 tambah 1, 3 OH ya, CH3OH. Ini adalah rumus kimia untuk alkohol jenis metanol, seperti ya mungkin yang ada dalam spiritus dan sebagainya. Kalau N-nya 2 itu jadi C2H5OH. Ini etanol. Etanol ini yang sering dipakai mungkin ya, yang dalam minuman keras itu ada etanol ini. Kalau N-nya 3 itu C3 ya, H7OH. Atau juga kadang nulisnya C3H8O. Itu adalah gliserol atau isopropil alkohol. Ini biasanya untuk bahan obat-obatan, tinta, juga kosmetik. Dan nama-namanya nanti tergantung berapa atom karbonnya. Misalnya kalau sampai 9 misalnya atom karbonnya itu namanya nonanol ya, yang secara alami itu ada dalam minyak jeruk, katanya begitu dalam berbagai literatur. Ini faktanya begitu. Cuma nanti di masyarakat itu alkohol ini sudah kemudian mengerucut ya. Ketika disebut alkohol, sepertinya yang dimaksud itu adalah yang memabukkan itu etanol ya, walaupun secara kimia tidak begitu. Kemudian ini juga ada dalam buah sebetulnya. Kalau dalam berbagai literatur, walaupun tidak alami, tetapi kalau sudah terfermentasi, sudah matang sekali, itu bisa mengandung etanol, seperti durian misalnya ya, sirsak, nangka, cempedak yang matang ya. Menurut situsnya yang dikutip oleh Universitas Al-Azhar Indonesia, itu kadar alkoholnya itu bahkan bisa sampai sekitar 3%. Ini nanti mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Kemudian jika masak dan jatuh dari pohon itu bisa mengandung etanol hingga 4,5%. Sehingga kalau kita lihat seperti ini apakah nanti jadi masalah? Nanti kita bahas secara fikih. Ini di situs ini ya, uaiac.id. Nah, hukum fikihnya bagaimana? Kalau kita lihat realitasnya, alkohol itu banyak sekali jenisnya. Sementara itu adalah masuk dalam kategori benda. Di dalam fikih itu, di dalam usul fikih ada kaidah al-aslu fil asya al-ibahah ya, malam yarid dalilut tahrim. Segala sesuatu ya, hukum asalnya itu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Sehingga kalau kita bicara alkohol secara umum itu hukum asalnya ya halal, mubah. Terus nanti dilihat ada sisi yang lain dari beberapa jenis alkohol itu.
Kalau jenisnya itu memabukkan, ya, membuat mabuk orang yang meminumnya, maka itu nanti mengikuti hukum khamr. Yang ini adalah haram. Jadi alkohol yang memabukkan masuk khamr itu haram. Ini menurut sebagian besar ulama. Walaupun nanti mendefinisikan khamr itu para ulama ahli fikih juga beda pendapat, memang ya. Tapi saya ambil salah satunya aja di sini, alkohol yang memabukkan itu masuk kategori khamr. Kemudian ada alkohol yang tidak memabukkan namun membahayakan kesehatan. Dan ini bisa seperti racun misalnya, maka itu juga haram berdasarkan hadis Rasulullah, la dharara wa la dhirar. Tidak boleh menimbulkan bahaya, baik itu menimpa sendiri maupun orang lain, atau juga sengaja ataupun tidak, ya. Kalau pokoknya membahayakan itu mestinya dihilangkan. Jadi hukum fikihnya ringkasnya begitu, ya. Nah, sekarang masalahnya tadi yang saya kasih tanda bintang ini alkohol secara umum. Terus bagaimana etanol? Etanol itu jelas, ya, dalam kondisi tertentu itu secara umum zat itu memabukkan. Nah, apakah itu khamr? Ini menurut pandangan Syekh Atha Abu Rostah, juga fatwa Lajnah Daimah dan seterusnya, itu memang etanol ya khamr. Etanol itu khamr. Menurut pandangan ulama yang lain itu mengatakan etanol ya bukan khamr, beda. Khamr itu minuman tertentu, ya. Bahkan sebagian ahli fikih mengatakan khamr itu kalau dari perasan anggur dan ini kurma itu khamr. Sementara kalau yang lain itu tidak. Ada yang begitu. Tapi walaupun ini sama menyatakan beda, apakah ini khamr atau tidak, ya para ulama sepakat itu tidak boleh diminum. Tidak boleh diminum, tidak boleh mabuk, itu sepakat. Bedanya cuma apakah ini khamr atau tidak gitu loh. Yang menyatakan ini khamr itu adalah, ya, merupakan mengambil definisi ini, al muradu bil khamri huna, yang dimaksud dengan khamr di sini jami'ul muskirat, semua hal yang memabukkan, jarian yang sifatnya cairan, ala mazhabil jumhur, menurut mazhab jumhur ulama, yakni dia asalnya dari apa saja, asal itu memabukkan itu khamr. Ya, berbeda sebagian ulama tadi harus asalnya dari anggur atau dari kurma. Ini di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ya. Jadi tidak peduli mau dari anggur, dari ketan, dari singkong, dari apapun, kalau dia itu memabukkan, ya, minumannya itu, maka itu khamr menurut mayoritas ulama. Dan etanol ini salah satu zat yang kalau diminum itu juga memabukkan. Kalau realitasnya begitu berarti dihukumi sebagai khamr. Insyaallah begitu. Kemudian dalam hadis yang lain itu Rasulullah katakan kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan itu khamr. Wa kullu khamrin haram. Dan setiap khamr itu adalah haram. Dalam riwayat yang lain itu ada seorang lelaki dari Yaman bertanya tentang minuman tertentu yang ada di Yaman, terbuat dari jagung, jadi bukan anggur. Maka kemudian Rasulullah bertanya, apakah itu memabukkan? Dijawab iya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, setiap yang memabukkan itu adalah haram, ya. Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan haram. Nah, terus kalau ini hadisnya sudah jelas, ini
Kenapa tadi ada yang menyatakan oh ini harus dari perasan anggur atau kurma, kalau selain itu tidak dihukumi haram? Ya itulah nanti bahasan fikih, memang begitu ya. Ada sisi lain yang kalau dijelasin ya agak panjang, biasalah bahasan fikih begitu biasa. Cuma mayoritas ulama menghukumi yang memabukkan dari barang jenis apapun itu khamr. Terus berapa kadarnya? Ya. Kadar yang memabukkan itu adalah kadar yang diminum oleh orang biasa. Dengan kadar biasa orang minum yang membuat dia mabuk, ya, maka dihukumi sebagai khamr. Kalau sangat banyak sekali baru bisa mabuk, ya ndak khamr. Nah, berapa ukurannya? Itu ada penelitian di MUI ya, tahun 2018. Ini untuk minuman beralkohol ya, yang memang pabrik membuat minuman beralkohol seperti Holy Wings misalnya. Itu masuk kategori khamr kalau ya diberikan etanol lebih dari 0,5%. Kalau yang fatwa dulu itu 1%. Nah, sekarang lebih rendah lagi. Kenapa ini 0,5%? Itu berdasarkan LP POM MUI melakukan penelitian perasan buah dibiarkan di bawah suhu 29 derajat Celcius selama 3 hari. Maka itu kadar alkohol atau etanolnya itu kalau perasan anggur itu 0,76%. Dibiarkan 3 hari dengan suhu 29 derajat Celcius. Perasan apel itu dibiarkan 3 hari ya 0,32%. Perasan kurma 0,33%. Nah, kemudian di rata-rata 0,51%. Itu sederhananya menurut metode saintifik begitu. Kok bisa dapat angka 0,5 itu. Ini nanti dikaitkan dengan hadis Rasul, di mana Rasulullah itu tetap meminum perasan anggur atau kurma yang disebut nabid itu selama 3 hari. Lebih dari 3 hari beliau buang atau beliau berikan pembantu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ya setelah 3 hari itu patut diduga sudah jadi khamr. Terus makanya dicek 3 hari ini berapa kadar etanolnya, sampai segini. Ini patut kita apresiasi lah itu penelitian itu. Walaupun nanti mungkin suhunya berbeda pula. Lebih pas itu sebetulnya di Madinah sana. Ya. Kurma atau anggur di Madinah yang dipakai Rasul itu apa? Suhunya suhu kota Madinah ya. Mungkin ini sudah disesuaikan lah. Ini untuk minuman ya. Kalau di dalam fatwa MUI ya, produk makanan yang memang itu alami ya, seperti durian ya, nangka dan sebagainya, meskipun itu masak betul atau jatuh dari pohon, walaupun kandungan etanolnya lebih dari ini ya tidak masuk dalam kategori khamr ini. Termasuk di fatwa itu kalau misalnya kayak tape dan sebagainya ya, walaupun ada etanolnya itu dihukumi tetap halal dengan catatan tidak membahayakan. Kok nggak konsisten ini 0,5%? Ya siapa yang mau mengharamkan yang nangka, pisang, durian dan sebagainya? Hal-hal itu nggak ada dalil yang mengharamkan kan. Al aslu fil asya al ibahah. Yang ada dalil ini bentuk kehati-hatian kita juga seperti Nabi, yakni perasan tadi, cairan tadi, lebih 3 hari beliau tidak mau minum lagi. Nah, ini riwayatnya dari Yahya al-Bahrani. Mengatakan zakaru an-nabidha inda Ibni Abbas. Para sahabat itu mereka menyebutkan nabidh. Nabidh itu adalah asirul inab awit tamar, yakni perasan anggur atau kurma atau yang lain. Ada Sayyidina Ibnu Abbas.
saat mereka membincangkan tentang Nabi. Maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuntabadhu lahu fi siqain. Adalah Rasulullah itu dulu juga dibikinkan nabil untuk diminum. Ya. Kemudian Syu'bah mengatakan min lailatil isnain, dari malam Senin, fayashrabuhu yaumal isnain wasulasa ilal asr. Kemudian beliau minum pada hari Senin, Selasa sampai asar. Fa'in fadala minhu syai'un saqahul khadima aw sabbahu. Kalau ya, ada kelebihan dari nabiz perasan tadi, ada sedikit lebih, maka beliau beri minum pembantu beliau. Jadi diberikan kepada pembantu untuk meminumnya, aw sabbahu, atau beliau tumpahkan, beliau buang. Ini di dalam Sahih Muslim. Ini menunjukkan apa? Nabi bisa kita ikuti, artinya perasan kurma atau perasan anggur atau mungkin yang lain itu halal diminum. Ya, dibiarkan sampai 3 hari ini, sekitar 3 hari itu halal. Terus kalau sudah lebih itu beliau tidak minum lagi. Kenapa? Di sini ada keterangan juga, beliau kasih minum pembantunya. Ada apa ini? Nah itu para ahli hadis kemudian menjelasin, misalnya Imam An-Nawawi, beliau katakan wa fi hadhil ahadits dalalatun ala jawazil intibadhi wa jawazi syurbin nabiz. Dalam hadis ini itu menunjukkan ada dalalah, ada dalil tentang kebolehan membuat itu perasan buah itu, dan boleh meminum nabiz ya. Madama hulwan, selama ya, nabiz itu masih manis. Kalau buah yang diperas manis ya, kalau buahnya dasar masam ya tetap boleh ya, karena asli buah itu. Lam yataghayyar wa lam yaghli. Ya, jadi selama masih rasa buahnya itu normal ya, tidak berubah dan tidak juga dia ada buih-buihnya itu. Wa hadza jaizun bi ijma'il ummah. Dan ini adalah boleh dengan kesepakatan umat, jadi tidak ada yang mengharamkan itu. Meskipun tadi dicek oleh MUI itu sudah ada kandungan etanolnya ya, di rata-rata 0,5% tadi. Wa amasak yuhul khadima ba'da salas wa sabbuhu, adapun beliau itu memberi minum pembantunya setelah 3 hari dan dalam kondisi lain beliau buang ya, fali annahu la yu'manu ba'da salasi taghayyuruh, karena ya, tidak aman setelah 3 hari itu ya, perubahannya. Jadi tidak dijamin lagi kalau setelah 3 hari tidak berubah itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatanazzahu anhu ba'da salas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga dirinya ya, dari minum nabiz itu setelah 3 hari. Kemudian kok diberikan minum kepada pembantunya ya, maknahu tarotan yasqih al khadima wa tarotan yasubuhu. Maknanya ya ada kalanya diberikan ke pembantunya, ada kalanya dibuang. Kenapa begitu? Wa dzalika al-ikhtilafu li ikhtilafi halin nabiz, yaitu tergantung ya perbedaan kondisi nabiz. Fa in kana lam yadhhar fihi taghayyur wa nahwuhu min mabadi'il iskar saqahul khadim. Kalau dalam 3 hari itu tidak tampak adanya perubahan, misalnya sudah menggelembung-gelembung atau apalah, kita kurang paham juga karena jarang membuat ini ya, tidak berubah,
berubah ke awal-awal memabukkan, maka beliau berikan itu kepada pembantunya untuk diminum pembantu. Dan tidak dibuang, wala yuriqu li'annahu malun tahrumu idha'atuhu wa yatruku syurbahu. Karena tadi perasan atau nabis tadi itu adalah harta yang nggak boleh disia-siakan. Jadi makanan jangan dibuang kalau masih layak makan. Jadi beliau bisa kasihkan. Tapi kalau sudah ada permulaan jadi khamr, beliau buang. Itu artinya apa? Ya haram kalau sudah jadi khamr. Ini di dalam syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi. Nah sekarang standar mabuknya gimana? Itu juga dibahas di dalam fikih. Ini mabuk enggak? Nah ini para ulama beda pendapat ya. Ini saya ambilkan dari pandangan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, kemudian dua sahabatnya Abu Hanifah dan selainnya, bahwasanya mabuk itu adalah alladzi yakunu ghalibu kalamihi al-hadayan. Kalau perkataannya itu banyak meracaunya, banyak halu, meracau ya, meracau. Jadi orang minum khamr dibilang mabuk itu kalau banyak meracau sudah perkataannya. Waqtilata al-kalam. Ngomongnya sudah tercampur baur, enggak jelas ya. Ngigau itulah. Jadi standar itu dikatakan memabukkan ya kalau minum jadi enggak tertata lagi ngomongnya. Ya, kalau ahli fikih yang lain katakan kalau mabuk itu dia enggak bisa lagi membedakan bumi dengan langit. Nah itu agak susah ya. Masa orang mabuk kita tanya mana bumi mana langit. Enggak bisa membedakan, mabuk berarti. Ini yang bisa kita pegang mayoritas ulama ya tadi. Omongannya sudah enggak karu-karuan itu mabuk. Ini standar mabuk ya. Terus kalau tidak mabuk bagaimana? Kalau tidak mabuk tetap haram. Kalau yang diminum itu khamr. Artinya kalau orang biasa itu minum kemudian mabuk, ya berarti kita hukumi minumannya itu khamr. Ya. Kemudian kalau setelah itu orang mau minum sedikit kah banyak tetap haram. Insyaallah begitu. Khamr kalaupun diencerkan sehingga tidak memabukkan lagi itu tetap haram. Ini dasarnya itu. Ma'askaro katsiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya itu memabukkan maka sedikit dari itu juga haram. Sehingga kalau ada khamr misalnya ini berapa alkoholnya? Misalnya 3%. Kemudian kita jadikan aja 1/4% misalnya supaya bisa diminum. Tetap aja itu haram. Walaupun memang kalau sudah ditambahi air tidak memabukkan lagi. Itu terkait dengan khamr. Alkohol kalau jenis yang memabukkan ini tadi lebih pasnya ya walaupun para ulama beda pendapat bisa dihukumi khamr, hati-hatinya begitu. Tentang kenajisannya itu mayoritas ulama itu menyatakannya najis ya kalau khamr itu ya. Bisa dilihat di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya Imam An-Nawawi. Sementara sebagian fuqaha itu menghukuminya sebagai suci. Jadi khamr itu dihukumi suci. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Rabi'ah Ar-Ra'yi, gurunya Imam Malik. Kemudian Imam As-Sun'ani, Imam Asy-Syaukani ya, dan yang sependapat dengan mereka. Terus yang disebut rijsun ya, dalam Al-Qur'an, khamr itu rijsun, itu mereka maknai najis secara maknawi. Nah ini beda pendapat. Tapi mayoritas mengatakan ini najis. Karena apa? Nabi menyuruh mencuci ya, ketika meminjam peralatan orang-orang non-muslim yang biasa mabuk untuk kita pakai cuci. Artinya itu najis. Itu menurut jumhur.
Nah, ulama kontemporer sebagian itu memandang tidak najis alkohol ini. Ini seperti di kitabnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili ya, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Kata beliau madatu alkohol ghairu najisah syar'an. Ini saya sampaikan sekedar untuk kita tahu aja ada ikhtilaf di sini. Amannya mana yang apa namanya sampean tabani ya, para dokter tabani itu yang diamalkan, insya Allah begitu. Sudah saya sampaikan juga tadi beberapa pendapat. Jadi menurut beliau ini zat alkohol itu tidak najis menurut syara'. Ini berdasarkan ya apa yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni al aslu fil asya at-taharah. Annal asla fil asya at-taharah. Sesungguhnya asal dari sesuatu itu adalah suci. Ya. Baik alkoholnya itu murni ataupun diencerkan dengan air. Dan beliau menguatkan pendapat khamr tidak najis. Itu. Sekedar tahu ya. Terus untuk pengobatan bagaimana? Ini ringkasnya saya ambilkan dari fatwa MUI saja. Tentang ini. Jadi penggunaan obat yang berbahan najis atau haram itu hukumnya haram. Haram. Walaupun nanti kita bisa lihat di penjelasan Syekh atau Abu Rostah itu dihukumi sebagai makruh. Alasannya salah satunya Nabi pernah menyuruh orang untuk berobat dengan kencing onta. Ya, berobat dengan itu. Artinya apa? Kencing onta kan najis. Walaupun nanti yang menyatakan lain itu bukti kencing onta nggak najis katanya. Ya itulah fikih saya bilang. Kita berlapang-lapang dada aja ketika ada perbedaan gitu. Ambil yang dalam hati kita tentram, ya. Lebih selamat sebetulnya kita nggak pakai kalau begitu. Kalau yang di fatwa MUI ini haram menggunakan pengobatan dengan barang haram atau najis kecuali memenuhi syarat. Ya, pertama itu terpaksa. Kalau terpaksa jangankan untuk pengobatan ya, untuk minum juga tidak apa-apa. Misalnya kita lagi makan, ya, seret ya, di sini tersedak, nggak ada minuman selain khamr, ya sudah minum. Kalau kita khawatir ini mudarat, mengancam jiwa kita, nggak bisa nafas misalnya, atau terdesak, ya, terdesak. Jadi itu dianggap boleh, ya boleh. Kemudian tidak ada bahan halal yang suci. Dan yang ketiga adanya rekomendasi sampean para medis mengatakan ini pakai alkohol atau pakai khamr. Ini menurut fatwa MUI. Kemudian untuk pengobatan luar maka ini hukumnya boleh. Jadi kalau sedang dioles-oles dan sebagainya menurut MUI boleh, tapi syaratnya nanti ya kalau mau sholat atau apa disucikan dulu.